ini kami dari kelompok 1 pada kasus pertama, yaitu di mana Pak Yusuf kesulitan menghadapi siswa yang sering bolos sekolah, Bu. Karena siswanya sering dipalak oleh temannya. Hal ini sudah terjadi selama kurang lebih 3 hari. Siswa tersebut bolos sekolah secara berturut-turut, Bu. Dan hal ini ditakutkan dicontoh oleh murid yang lainnya. Jadi pada praktik coaching kali ini, saya menjadi coach dan Pak Yusuf menjadi coach, Bu. Seperti itu, Pak Ina. Siap. Ya. Dimulai ya, Pak Yusuf ya? Siap, Pak Ina. Assalamualaikum, Pak Yusuf. Waalaikumsalam, Pak Ina. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat, Pak. Oh, alhamdulillah ya. Untuk kegiatan jalan santai Selasa besok, Pak Yusuf ikutan jalan santai tidak? Ikut, Pak. Insya Allah ikut. Hebat. Hebat ya Pak Yusuf, terlihat bersemangat sekali. Ya kan bisa bertemu dengan guru-guru dan rekan-rekan lain, Pak. Jadi semakin bersemangat gitu, Pak. Iya, siap, mantap Pak Yusuf. Ngomong-ngomong, bagaimana situasi kelas Bapak akhir-akhir ini, Pak? Murid-muridnya aman-aman saja? Untuk kondisi kelas, alhamdulillah secara pembelajaran masih kondusif, Pak. Kondusif, cuman mungkin saya masih berusaha terkait kehadiran siswa ini, Pak. Oh, gitu. Kalau tidak salah, kemarin Bapak ngomong ke saya, katanya mau bercerita, Pak. Kira-kira mau cerita apa nih? Saya jadi penasaran. Oh iya, ini Pak, terkait kehadiran siswa di kelas saya, Pak. Jadi ada siswa yang sering mabal alias bolos sekolah, Pak. Dan itu sudah berlangsung 3 pertemuan, 3 hari. Siswa tersebut tidak ke sekolah. Secara berturut-turut gitu, Pak? Secara berturut-turut, Pak, 3 hari. Terus apa tujuan atau harapan Pak Yusuf dari adanya percakapan kita ini, Pak? Saya berharap melalui percakapan ini saya bisa sharing dengan Pak Ina terkait masalah yang saya hadapi. Juga semoga saya menemukan solusi untuk menghadapi permasalahan ini. Oh gitu. Baiklah Pak Yusuf, kita sama-sama cari solusinya ya. Tapi maaf nih sebelumnya Pak Yusuf, bisa diceritakan nih dari awal seperti apa permasalahan yang Bapak hadapi saat ini Pak Yusuf? Begini, awalnya begini Pak. Di kelas saya itu ada satu siswa yang 3 hari berturut-turut tadi tidak masuk sekolah. Setelah saya coba cari informasi dari teman-temannya, ternyata menurut informasi kabar dari teman sebangkunya nih, siswa tersebut tidak sekolah itu karena malas. Nah, malasnya ini karena dia sering dipalak oleh teman sekelasnya, Pak. Jadi kalau tidak memberikan uang, dia suka dipukul katanya. Jadi dia merasa ketakutan. Padahal dari rumah dia berangkat, karena dari rumah juga dia takut kalau tidak sekolah kan dimarahi orang tua. Tapi tidak sampai ke sekolah. Jadi pada saat di perjalanan dia malah mampir ke tempat penyewaan game, Pak. Main PlayStation gitu, Pak. Karena takut dipalak. Kalau ke sekolah kan takut dipalak lagi oleh temannya gitu, Pak. Iya. Cukup rumit juga ya permasalahannya, Pak. Betul, Pak. Terus dari permasalahan tersebut, kalau diukur dari skala nih ya Pak, kalau diukur dari skala 1 sampai 10, kira-kira keadaan yang dihadapi Pak Yusuf sekarang ini berada pada level berapa, Pak? Saya merasa ini urgent sekali, Pak. Jadi saya menempatkan ini pada posisi level 3, Pak. Iya betul ya Pak Yusuf, memang kalau siswa jarang hadir itu ke sekolah, pastinya itu sangat urgent ya Pak ya. Jadi pantas saja Pak Yusuf bisa memposisikan ke level 3 karena kehadiran itu sangat penting. Menurut Bapak level ideal nih ya Pak, level ideal untuk kedepannya yang Bapak inginkan berada pada skala berapa Pak? Kalau level ideal karena ini kehadiran siswa Pak, saya menempatkan di posisi paling ideal, yakni di level 10 Pak kalau untuk kehadiran siswa Pak. Iya betul. Saya juga setuju Pak. Memang ya untuk kehadiran itu yang paling penting. Jadi siswa itu harusnya full hadir ya agar dapat menyerap seluruh pelajaran ataupun pendidikan dari kita ya Pak.
Terus untuk mencapai level ideal yang Pak Yusuf inginkan, kira-kira apa rencana yang akan Bapak lakukan untuk memperbaiki masalah ini agar siswa tidak bolos sekolah lagi, Pak? Yang pertama, insya Allah setelah selesai pembelajaran hari ini, saya akan menemui siswa dan orang tuanya, Pak. Saya ingin tahu lebih detail dan mendalam apa sebenarnya yang membuat siswa tersebut jarang masuk sekolah. Karena tadi kan baru berdasar informasi dari teman sebangkunya. Jadi Pak Seperti Yusuf, itu, Pak. oh iya, jadi Pak Yusuf akan menemui dulu orang tuanya mungkin ya untuk Tepat, melakukan Pak. home visit. Iya. Home visit, Terus ya betul. apakah ada rencana atau strategi lainnya untuk mengatasi masalah yang Bapak hadapi sekarang? Nah, setelah home visit, insya Allah saya tindak lanjuti. Setelah konfirmasi, saya akan coba libatkan teman sekelasnya, Pak. Jadi setiap hari saat berangkat sekolah, saya akan meminta teman-temannya untuk bersama-sama menjemput siswa tersebut, Pak. Karena menurut saya, biasanya jika siswa atau anak yang dijemput oleh temannya itu kan merasa bersemangat gitu, Pak, ke sekolah, Pak. Jadi untuk berangkat bersemangat sekolah dan akan timbul perasaan tenang karena merasa ada yang melindungi. Nah, setelah itu saya akan coba menerapkan segitiga restitusi, Pak, kepada siswa tersebut dan kepada temannya yang diduga melakukan pemelakan agar kejadian ini tidak terulang dan tidak membawa efek buruk, Pak, untuk siswa lainnya. Oh gitu. Hebat ya, luar biasa rencana yang akan yang akan disampaikan oleh Pak Yusuf. Tadi bagus ya Pak Yusuf. Jadi yang pertama akan melakukan home visit, terus akan melibatkan siswa-siswa atau murid-murid lainnya untuk mengajak teman yang sering membolos tadi, dan Pak Yusuf tadi mengatakan akan mengadakan segitiga restitusi. Mantap sekali Pak Yusuf rencana yang akan dilakukan oleh Pak Yusuf ya. Terus Pak Yusuf, hal apa yang akan sesegera mungkin Bapak lakukan sebagai langkah pertama nih Pak Yusuf, sebagai langkah pertama dalam perbaikan masalah yang dihadapi Pak Yusuf? Nah, untuk langkah pertamanya mungkin karena saya sekarang kondisinya kan sedang di sekolah, Pak. Jadi langkah pertamanya saya akan koordinasi dan komunikasi dengan guru PAI dan guru PJOK. Setelah itu saya akan langsung melakukan home visit, Pak, setelah pembelajaran. Oh gitu ya. Jadi itu langkah pertamanya ya. Jadi Pak Yusuf akan melakukan koordinasi dulu dan berkomunikasi dengan guru PAI dan PJOK. Terus di sini siapa yang akan Bapak ajak untuk berkolaborasi yang sekiranya bisa membantu Bapak menyelesaikan masalah ini, Pak? Nah, kalau terkait kolaborasi, saya akan coba minta bantuan kolaborasi dengan guru PAI dan guru PJOK. Selain itu juga dengan orang tua siswa, kedua belah pihak, intinya untuk meyakinkan kembali siswa tersebut agar kembali rajin sekolah. Nah, kenapa saya coba kolaborasi dengan guru PAI dan guru PJOK? Karena dari hasil data analis minat siswa itu, ternyata siswa tersebut sangat menyukai pelajaran PAI dan PJOK, Pak. Oh, begitu ya. Hebat sekali Pak Yusuf. Pak Yusuf sangat luar biasa ya. Jadi di sini Pak Yusuf untuk mengatasi permasalahan, Pak Yusuf akan mengadakan kolaborasi ya dengan rekan guru lainnya. Nah, di sini Pak Yusuf ya, ketika proses rencana perbaikan yang akan Bapak jalankan, mungkin saja ini ya Pak, mungkin saja akan ada hambatan yang terjadi. Nah, kira-kira bagaimana cara Bapak mengatasi hambatan tersebut, Pak? Nah, tentunya yang pertama saya akan berusaha optimal dengan rencana yang sudah saya siapkan dulu, Pak. Namun sama seperti yang Bapak sampaikan barusan, jika dalam prosesnya ada hambatan atau kegagalan mungkin dalam hasilnya nanti, saya akan coba merefleksikan diri kembali. Saya coba susun kembali rencana tersebut dengan mengelola berbagai alternatif dari pemecahan masalah dengan cara mencari referensi melalui percakapan dengan rekan sejawat termasuk dengan Bapak kan itu. Juga dengan pimpinan sekolah. Iya, mantap Pak rencana Bapak untuk perbaikan dan untuk mengatasi masalahnya sangat luar biasa Pak. Pak Yusuf, ngomong-ngomong dari percakapan kita ini, apa yang menjadi komitmen atau tanggung jawab Pak Yusuf ke depannya terhadap anak tersebut Pak?
Kalau komitmen utama saya, tentu ini berkaitan dengan tanggung jawab profesional saya sebagai guru di sekolah, Pak. Saya ingin memastikan bahwa siswa tersebut kembali rajin bersekolah sampai nanti dia lulus di kelas 6, Pak. Mantap sekali ya tanggung jawab Pak Yusuf. Pak Yusuf ini memang guru yang sangat bertanggung jawab terhadap muridnya ya. Pak Yusuf, sebetulnya Pak Yusuf ini sudah bisa menyelesaikan sendiri permasalahan yang Bapak hadapi terkait siswa yang bolos sekolah, yaitu dengan rencana Bapak yang akan mengadakan home visit, terus meminta bantuan pada murid lainnya untuk mengajak siswa yang sering bolos sekolah agar mau berangkat ke sekolah. Terus tadi Pak Yusuf akan mengadakan kolaborasi, itu sangat luar biasa ya. Dan terakhir katanya Pak Yusuf akan melakukan segitiga restitusi pada siswa yang bermasalah. Itu sangat keren Pak, luar biasa. Ya, Pak. Pak Yusuf, sekarang ya, Pak, bagaimana nih perasaan Bapak setelah kita berbincang-bincang membahas masalah yang Bapak hadapi? Alhamdulillah saya merasa senang, merasa lega gitu Pak. Karena permasalahan ini kan setelah dikonsultasikan dengan Bapak, alhamdulillah langkah-langkah yang saya terapkan ini juga mendapat dukungan moral dari Bapak. Sehingga saya semakin bersemangat untuk segera menyelesaikan permasalahan ini, Pak. Alhamdulillah ya, Pak. Saya juga terus terang merasa senang, Pak, karena dapat sharing pengalaman dengan Bapak. Saya juga mendapatkan hikmah dari perbincangan kita kali ini. Saya dapat mengambil pelajaran dari Bapak, salah satunya Bapak memiliki tingkat kesabaran yang luar biasa, Pak, dan memiliki ide-ide ataupun rencana yang brilian, sehingga Bapak sendiri dapat menemukan solusi dari permasalahan yang Bapak hadapi di sekolah. Pak Yusuf, mungkin kedepannya kita perlu sharing. Mungkin kedepannya kita perlu sharing lagi ya Pak untuk membahas progres maupun perkembangan dari permasalahan yang Bapak hadapi saat ini. Siap ya Pak? Siap Pak, siap. Pasti itu, siap. Insya Allah minggu depan saya akan sharing lagi dengan Bapak untuk memastikan tingkat keberhasilan rencana Bapak dalam mengatasi masalah siswa yang bolos sekolah. Siap ya Pak? Siap Pak. Ya. Iya, Pak Yusuf, ada lagi yang bisa saya bantu? Tidak? Untuk sekarang, alhamdulillah sepertinya cukup Pak. Terima kasih atas waktu dan supportnya Pak. Terima kasih banyak sekali. Oh iya, sama-sama Pak Yusuf. Baiklah Pak Yusuf, kalau tidak ada lagi yang akan Bapak sampaikan, saya mohon izin pulang duluan ya Pak. Kebetulan sudah waktunya saya menjemput istri saya nih Pak. Siap Pak, hati-hati di jalan ya Pak. Iya siap. Sampai ketemu lagi minggu depan ya Pak. Wassalamualaikum. Siap Bapak. Siap, terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Untuk permasalahan kedua ini, saya berposisi sebagai coach dan Pak Ina sebagai coachi, dengan posisi saya sebagai guru dan Pak Ina sebagai siswa, di mana permasalahan yang dihadapi oleh Pak Ina sebagai siswa di sini adalah kurang percaya dirinya Pak Ina saat akan menghadapi lomba pidato bahasa Inggris. Seperti itu mungkin. Siap dimulai Pak Ina ya? Siap Pak Yusuf. Assalamualaikum Ananda Ina. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah Pak, baik. Bagaimana kabar Bapak sekarang? Alhamdulillah, Bapak juga sehat. Bagaimana tugas membuat kerajinannya, sudah selesai dikerjakan di rumah? Masih dalam proses Pak, tapi insya Allah besok selesai tepat waktu sesuai dengan perintah dari Bapak ya Pak. Bagus, itu tandanya Ananda Ina sudah bertanggung jawab dengan tugasnya ya. Tepat sekali, Bapak sangat suka siswa yang bertanggung jawab. Gini, kalau tidak salah tadi pagi Ananda Ina kan bilang katanya mau cerita sama Bapak. Mau cerita apa? Bapak penasaran loh. Iya Pak, akhir-akhir ini saya dilanda rasa takut karena saya kurang percaya diri ketika guru bahasa Inggris menunjuk saya untuk mengikuti lomba pidato dengan menggunakan bahasa Inggris di tingkat kecamatan lagi Pak. Jadi saya merasa takut dan kurang percaya diri.
Begitu. Iya, Pak. Coba-coba. Kira-kira menurut Ananda Ina, tujuan atau harapan Ananda Ina ini dari adanya percakapan bersama Bapak ini apa? Coba. Saya berharap dengan cerita ke Bapak, saya bisa menemukan solusi untuk mengatasi rasa ketidakpercayaan diri saya, Pak, untuk mengikuti lomba pidato berbahasa Inggris, Pak. Saya hanya berani cerita masalah ini ke Bapak karena Bapak adalah wali kelas saya yang super baik dan sangat pengertian, Pak. Oke, siap. Coba-coba. Bisa diceritakan dari awal nggak? Seperti apa permasalahan yang Ananda Ina hadapi saat ini? Coba, gimana? Begini, Pak, kemarin pada jam pelajaran bahasa Inggris, saya ditunjuk oleh ibu guru bahasa Inggris untuk mengikuti lomba pidato dengan menggunakan bahasa Inggris, Pak. Ini di tingkat kecamatan ya lombanya. Alasan bu guru menunjuk saya, katanya karena saya memiliki potensi untuk mewakili sekolah dalam mengikuti lomba berpidato berbahasa Inggris. Terlebih, Bapak tahu kan, saya pernah jadi juara pidato bahasa Indonesia di tingkat kecamatan. Begitu kata Bu Guru. Padahal saya kurang percaya diri karena takut salah dalam pengucapan bahasa Inggris, Pak. Jika harus mengikuti lomba pidato dengan menggunakan bahasa Inggris, saya jujur kurang percaya diri, Pak. Begitu ternyata kondisinya. Ya, Nah, Pak. coba menurut Ananda Ina nih, kalau diukur dari skala 1 sampai 10, permasalahan Ananda ini ada di level berapa? Keadaan sekarang yang saya rasakan itu, Pak, berada di level 4, Pak. Level 4. Nah, untuk kedepannya level idealnya yang ingin Ananda Ina tuju itu dari permasalahan ini, idealnya menurut Ananda Ina ada di level berapa ini? Tentunya saya menginginkan posisi berada di level 9 atau kalau bisa 10, Pak. Karena saya ingin memberikan yang terbaik untuk memenangkan perlombaan demi nama baik sekolah juga, Pak. Betul, betul. Tepat sekali Ananda Ina. Nah, tadi kan sudah bercerita tentang kondisinya bagaimana, tentang kekurang percaya dirian Ananda Ina. Nah, sekarang apa rencana yang akan Ananda Ina lakukan untuk mencoba mengatasi rasa kurang percaya diri Ananda Ina dalam pidato berbahasa Inggris tersebut? Rencana saya, Pak, saya akan meminta jam tambahan di waktu jam istirahat kepada guru bahasa Inggris untuk berlatih pidato dengan berbahasa Inggris, Pak. Alhamdulillah. Ini Bapak sangat setuju sekali karena Bapak yakin Ibu guru bahasa Inggris juga pasti setuju memberikan jam tambahan. Nah, Iya, Pak. ada hal lain nggak atau alternatif lain nggak, rencana strategi lain untuk menghadapi masalah ini selain meminta jam tambahan kepada Ibu guru bahasa Inggris? Iya, rencana saya tadi selain untuk meminta jam tambahan kepada ibu guru bahasa Inggris, adapun rencana yang lainnya, Pak, saya akan meminta kepada orang tua agar mengizinkan saya untuk mengikuti les atau kursus bahasa Inggris setelah pulang sekolah, Pak, yang diadakan oleh guru bahasa Inggris di rumahnya. Itu, Pak, rencana yang selanjutnya yang akan saya lakukan. Nah, sekarang kira-kira hal apa sih yang akan sesegera mungkin Ananda Ina lakukan sebagai langkah pertama dalam perbaikan masalah tersebut? Mungkin untuk langkah pertamanya, Pak, yang akan saya lakukan tentunya meminta izin kepada ibu guru bahasa Inggris agar saya diberi jam tambahan pada saya ya untuk terus berlatih berpidato dengan menggunakan bahasa Inggris yang baik dan benar. Selanjutnya karena pulang sekolah biasanya saya mengikuti pengajian atau sekolah agama, maka saya juga akan meminta izin kepada guru sekolah agama atau Pak Ustadz untuk sementara jadwal mengaji saya diundur waktunya, Pak. Karena minggu-minggu ini saya akan mengikuti les bahasa Inggris pulang sekolah.
Jadi saya akan meminta kepada Pak Ustadz untuk pelajaran mengaji saya setelah asar saja, Pak. Jadi saya tidak ketinggalan untuk mengaji juga, Pak. Alhamdulillah, Bapak sangat sepakat dan setuju dengan nilai tanggung jawab yang Ananda Ina lakukan. Meskipun tadi akan meminta les pidato bahasa Inggris, meskipun di luar jam sekolah, serta mengganggu jadwal mengaji, tapi Ananda Ina akan berkomunikasi dengan guru ngaji supaya meminta jadwal. Bapak sangat sepakat dan setuju, Bapak sangat mendukung usaha Ananda ini. Nah, ya, sekarang kira-kira siapa yang akan Ananda Ina ajak kolaborasi atau kerjasama yang sekiranya bisa membantu menyelesaikan masalah ini? Yang akan saya ajak untuk bekerja sama, Pak, tentunya yang pertama Ibu Guru Bahasa Inggris, untuk terus melatih bahasa Inggris saya agar lebih lancar lagi, Pak. Dan tentunya saya juga akan bekerja sama dengan teman-teman saya di kelas, Pak. Saya akan meminta bantuan kepada 1 atau 2 teman dulu untuk memperhatikan dan memberi masukan ketika saya berlatih pidato di depan kelas dengan menggunakan bahasa Inggris, Pak. Terus besoknya saya juga akan meminta 3 sampai 5 teman yang memperhatikan ketika saya berpidato di depan kelas dengan menggunakan bahasa Inggris, Pak. Dan untuk seterusnya sampai seluruh teman dalam kelas akan saya minta, Pak, untuk memperhatikan saya ketika berpidato bahasa Inggris agar mental saya makin kuat, Pak, dan pastinya akan lebih percaya diri, Pak, kalau saya terus belajar di hadapan teman-teman saya, Pak. Begitu, Pak. Sepakat, Ananda Ina. Karena mental itu kan semakin sering kita latih, semakin kuat ya. Berarti apa yang Ananda Ina lakukan untuk berkolaborasi dengan rekan, melatih sesering mungkin dari mulai 2 orang, 3 orang, sampai teman sekelas, Bapak yakin akan sama dengan Ananda Ina akan memperkuat mental dan kepercayaan diri. Iya, Pak. Nah, sekarang begini, seandainya nih, yang namanya rencana tidak selalu sukses, yang namanya rencana suka ada hambatan, tantangan, dan rintangan. Jika mungkin pada prosesnya rencana yang akan Ananda Ina jalankan itu menemukan hambatan, bagaimana Ananda Ina akan mengatasi hambatan tersebut? Benar sekali, Pak. Tentunya ketika saya berlatih berpidato di kelas, biasanya akan ada beberapa siswa yang mengolok-ngolok saya, Pak, karena saya kurang lancar berbahasa Inggris. Tapi tentunya saya harus istilahnya harus kuat, harus pantang menyerah, Pak. Saya akan terus belajar dan berlatih dan menunjukkan pada semua teman saya bahwa saya itu bisa, Pak. Alhamdulillah. Dari percakapan ini, kira-kira yang menjadi komitmen inti dari Ananda Ina dan tanggung jawab ke depannya ini terhadap masalah ini, apa fokus utamanya, komitmennya gitu? Jadi setelah saya berbincang-bincang ini ya, cerita kepada Bapak, maka tanggung jawab saya adalah saya harus lebih percaya diri dan terus berlatih dan belajar, Pak, agar saya dapat mengikuti lomba pidato berbahasa Inggris dengan baik dan lancar. Itu adalah salah satu tanggung jawab saya. Jadi saya harus terus belajar dan berlatih agar saya lebih percaya diri lagi, Pak. Alhamdulillah. Sebetulnya Ananda ini sudah bisa loh menyelesaikan sendiri permasalahan yang dihadapi terkait kekurangan percaya dirian diri dalam saat pidato bahasa Inggris. Tadi kan sudah mau meminta izin jam tambahan kepada guru bahasa Inggris, minta izin kepada guru ngaji juga, serta berkolaborasi dengan teman sekelas untuk menjadi support system, melatih mental dan kepercayaan diri. Alhamdulillah Bapak sangat mendukung gitu loh. Nah sekarang setelah percakapan ini nih, setelah kita berbincang-bincang, bagaimana perasaan Ananda Ina setelah berbincang terkait masalah yang dihadapi ini? Setelah saya bercerita dengan Bapak, ya berbincang-bincang dengan Bapak, alhamdulillah Pak, jujur perasaan saya menjadi lega, Pak. Saya sangat senang sekali karena Bapak sangat mengerti apa yang saya rasakan dan saya sekarang sudah menemukan solusi untuk mengatasi rasa ketidakpercayaan diri saya selama ini, Pak. Alhamdulillah, Bapak juga
ikut mendoakan semoga lancar, semoga sukses. Tapi untuk kedepannya kita perlu sharing lagi ya terkait masalah ini untuk membahas sejauh mana progres atau perkembangan dari permasalahan yang Ananda Ina hadapi ini. Insya Allah minggu depan Bapak akan sharing lagi dengan Ananda Ina untuk memastikan tingkat keberhasilan rencana dalam mengatasi masalah kurang percaya dirinya Ananda Ina dalam pidato bahasa Inggris tersebut. Bagaimana, boleh ya? Boleh sekali Pak, saya sangat senang Pak. Oke, nah sekarang barangkali ada lagi nggak yang bisa Bapak bantu? Saya rasa untuk sekarang sudah cukup Pak. Saya sangat berterima kasih sekali kepada Bapak karena Bapak sudah meluangkan waktu, sudah memberikan istilahnya apa ya, masukan-masukan kepada saya sehingga saya bisa menemukan sendiri permasalahan yang saya hadapi Pak. Sekali lagi terima kasih ya Pak. Sama-sama Ananda Ina, Bapak juga berterima kasih banyak loh. Ananda Ina sudah bersedia bercerita dan ngobrol terkait permasalahan ini dengan Bapak. Ya, baik Pak. Ya, kalau tidak ada lagi yang mungkin akan Ananda Ina sampaikan, Ananda Ina boleh masuk kembali ke kelas. Bel masuk baik, sudah berbunyi loh. Nah, Bapak juga mau siap-siap ya untuk mengajar kembali. Jangan lupa sampai ketemu minggu depan ya Ananda Ina. Iya Pak, selamat beraktivitas ya Pak. Tetap semangat. Tetap semangat dan semoga Pak. Sukses. Ya. Amin.